pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, anak ibu, hari ini temannya siapa yang tidak hadir ya? Kok bangkunya ada yang kosong? Syakira. Oh iya. Apa sakit? Ada kabar? Oh ya, baik. Tidak apa-apa, nanti ibu lihat WA lagi supaya mungkin ada kabarnya di WA guru kelas. Ya. Ibu siap belajar? Siap. Apakah ada membawa buku-bukunya hari ini? Sudah. Buku cetak, buku tulis, alat tulisnya ada? Ada. Alhamdulillah. Ada yang belum siap belajar masih ngantuk-ngantuk? Ada. Ya. Baik. Nah, ya semuanya kita tahu apa nih dulu? Semangat, ayo mari. 1, 2, 3, tepuk semangat. Mari kita sama-sama baca doa sebelum belajar. Ibu minta tolong Abang Sahrul untuk memimpin doa belajar. Angkat tangannya. Baik, kita lanjutkan. Sebelum kita pelajari materi hari ini, Bu Rahmi mau mengulang materi sebelumnya. Kita sudah belajar tentang surah Al-Ma'un, membaca dan menghafal surah. Sudah bisa? Ayo kita baca sama-sama ya. Ayat pertama. Baik. Ada berapa ayatnya, Nak? Ayatnya, baik. Nah, surat Al-Ma'un artinya siapa yang tahu? Orang yang berguna. Nah, anak ibu, siapa yang tahu kenapa kita harus belajar surat Al-Ma'un? Kenapa ya kita harus mempelajari surat Al-Ma'un? Karena surat Al-Ma'un itu penting, kata Bang Rajul. Baik, coba Kak Fadli, coba Bang Rajul. Coba Kak Fadli. Ada nak? Surat Al-Ma'un itu berisi tentang apa ya? Perintah Allah. Jadi di dalam surah Al-Ma'un dan surah-surah lainnya itu berisikan perintah-perintah Allah yang menjadi pedoman hidup kita. Apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, sehingga kita tidak salah dalam bertindak. Baik, nah ya, hari ini kita lanjutkan. Kemarin sudah belajar tentang lafalnya, sudah membaca, sudah menghafal. Hari ini kita lanjutkan materinya, yaitu menganalisis isi kandungan surat Al-Ma'un. Siap? Nah, tujuan pembelajarannya setelah melakukan pembelajaran dengan metode PBL hari ini tentang materi isi kandungan surah Al-Ma'un, diharapkan peserta didik dapat
dengan cara mengimani firman Allah surah Al-Ma'un sebagai pedoman hidup sehari-hari. Kemudian sikap pemimpin Pancasila yang kedua adalah berakhlak mulia dengan cara anak itu melaksanakan perintah Allah yang tercantum dalam surah Al-Ma'un. Yang ketiga, sikap apa yang lahir nantinya dari anak ibu setelah belajar ini adalah gotong royong. Tidak hanya di rumah bersih-bersih, tidak hanya itu, tetapi bekerja sama dalam kelompok mencari solusi dari pertanyaan nanti ibu bagikan di LKPD. Kemudian ada lagi nih yang diharapkan, sikap apa dari profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Yang pertama ta'addub, yaitu berkeadaban. Anak ibu bisa memiliki akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekarang ibu akan menayangkan video pembelajaran tentang surah Al-Ma'un, isi kandungan surah Al-Ma'un. Disimak sama-sama ya, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, video pembelajaran kita kali ini dalam mata pelajaran Quran Hadis berjudul Memahami Arti dan Isi Kandungan Surah Al-Ma'un. Mari simak video. Ayat pembelajarannya adalah peserta didik mampu melafalkan, menghafalkan, memahami, dan mengkomunikasikan arti dan isi kandungan surah-surah pendek atau surah pilihan secara tekstual dan kontekstual agar dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya menghayati dan mengamalkan Al-Quran dalam konteks beragama, berbangsa, dan bernegara. Arti surah Al-Ma'un. Ayat pertama. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Isi kandungan surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un menjelaskan tentang orang-orang yang mendustakan agama Islam. Mereka mengaku sebagai muslim, tetapi sering meninggalkan aturan-aturan dalam agama Islam. Walaupun secara lahiriah mereka sudah terlihat rajin beribadah hingga rukun Islam yang kelima, yaitu berhaji. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari mereka sombong, kikir, pelit ketika diminta bantuan untuk menolong sesama muslim dan untuk bersedekah kepada fakir miskin. Ciri-ciri orang yang mendustakan agama. 1. Suka menghardik anak yatim. 2. Tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin. 3. Orang yang lalai dalam salatnya. 4. Orang yang riya dalam beramal. 5. Enggan memberi bantuan dengan barang-barang yang berguna. Alhamdulillah, kita sudah menonton video pembelajaran tentang isi kandungan surah Al-Ma'un. Nah, setelah menonton, boleh ada pertanyaan. Bagaimana sih caranya supaya kita terhindar dari sikap pendusta agama tadi? Gimana ya caranya? Nah, itulah yang akan kita diskusikan dalam kelompok yang akan kita lakukan sekarang. Kelompoknya sudah ibu bagikan kan? Baik, sekarang anak ibu boleh duduk sesuai kelompok. Nah, semua sudah terima LKPD-nya? Sudah. Coba diperlihatkan ke kawan-kawannya. Lembar pertama itu ada sampulnya, ada nama kelas, nanti ditulis saja kelompoknya, kelompok berapa, kemudian mata pelajaran Quran Hadis. Lembar kedua ini ada
solusi tadi ya, solusi dari pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana caranya kita agar terhindar dari sikap pendusta agama, sikap pendusta agama. Nah, bagaimana caranya? Seperti yang teman-teman jelaskan juga tadi, kita harus beribadah hanya karena Allah, tidak boleh pamer sholatnya. Kemudian harus menyayangi anak yatim, lalu anak ibu, coba didengar dulu. Nah, untuk kegiatan berikut ini pada rencana kita minggu depan, guru akan kasih tugas yang ada di halaman 40 ya. Jadi dikerjakan di rumah, menjawab soal tentang surah Al-Ma'un di halaman 40. Ada soal 1 sampai 5 dikerjakan di buku PR, dikumpulkan hari Selasa. Siap? Selanjutnya tugas kedua adalah anak ibu membaca materi berikutnya, surah At-Takasur di halaman 43. Baiklah, untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, kita tutup dengan surah Al-Ikhlas. Bismillah.